wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Vikas Unsurya, kelompok kesehatan penerbangan akan menjelaskan pengaruh obat-obatan selama penerbangan. Selamat menyaksikan. Mbak, saya mau nanya dong. Iya, nanya apa Kak? Mau nanya tentang efek pengaruh obat dalam penerbangan kayak gimana sih Mbak? Oke, biar aku kasih tahu ya. Jadi, efek samping obat itu adalah suatu reaksi atau respon tubuh yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang muncul setelah mengonsumsi suatu obat. Efek samping ini bisa terjadi meskipun obat digunakan dengan benar dan sesuai dosisnya. Yang dianjurkan reaksi ini biasanya muncul karena obat mempengaruhi tidak hanya area ditargetkan untuk pengobatan, tetapi juga bagian lain dari tubuh. Jadi, efek samping ini bisa terbagi menjadi ringan, atau serius, atau sementara, atau permanen. Jadi, beberapa contoh efek samping yang umum adalah seperti mual, sakit kepala, ngantuk, dan reaksi alergi. Ada pula efek samping yang lebih serius, seperti gangguan fungsi hati atau ginjal, perubahan tekanan darah, dan masalah jantung. Jadi seperti itu. Apakah sudah mengerti, Kakak? Mengerti Kak. Baik, kalau begitu aku lanjut dulu ya. Adapun jenis dan tingkat keparahan efek samping obat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: pertama, ada dosis obat. Semakin tinggi dosisnya, risiko efek samping biasanya meningkat. Yang kedua, ada metabolisme dalam kondisi tubuh, misalnya seperti usia, berat badan, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan umum seseorang dapat mempengaruhi bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat. Yang ketiga, interaksi dengan obat lain. Mengonsumsi beberapa obat secara bersamaan bisa memicu interaksi obat yang bisa meningkatkan atau memperburuk efek samping. Yang keempat, ada alergi atau hipersensitivitas. Misalnya, beberapa orang memiliki alergi terhadap zat tertentu yang terkandung dalam obat. Obat-obatan dalam konteks penerbangan memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, mengatasi mual dan pusing. Obat anti mual membantu penerbangan dan mengalami mabuk udara. Yang kedua, mengolah kecemasan. Obat dapat membantu mengurangi kecemasan bagi penumpang yang takut penerbangan. Yang ketiga, obat darurat. Obat-obatan penting untuk menangani kondisi medis darurat yang mungkin terjadi selama penerbangan seperti reaksi alergi atau serangan asma. 4. Bantuan tidur. Beberapa penumpang mungkin memerlukan bantuan untuk tidur, terutama pada penerbangan jangka panjang. Kesehatan penumpang, terutama mereka dengan kondisi medis yang memerlukannya, seperti sesak napas. Yang 5 atau yang terakhir, mungkin obat kesehatan. Obat-obatan tertentu dapat membantu menjaga kesehatan penumpang, terutama mereka dengan kondisi medis yang memerlukan pengawasan. Yang pertama, sesak napas atau gejala lainnya seperti adanya gagal jantung. Mengonsumsi obat-obatan selama penerbangan bisa merugi tubuh dengan beberapa cara tergantung jenis obatnya, durasi, dan kondisi individu. Berikut beberapa efek samping obat yang mungkin muncul. Yang pertama, ada mual dan muntah.
Obat tertentu seperti antibiotik atau analgesik yang kuat dapat menyebabkan efek samping obat gastrointestinal seperti mual dan muntah. Mual bisa diperparah oleh turbulensi atau perubahan tekanan kabin. Yang kedua, ada mengantuk atau kelelahan. Beberapa obat seperti antihistamin, antidepresan tertentu, dan obat penenang dapat menyebabkan mengantuk dan memperlambat reaksi dan kewaspadaan. Hal ini sangat berbahaya terutama bagi pilot dan awak kabin karena kemampuan merespons situasi darurat. Yang ketiga, ada gangguan kontrasepsi atau koordinasi. Obat antipsikotik, obat anti kecemasan, yang ketiga yaitu ada gangguan kontrasi dan koordinasi. Obat antipsikotik, obat anti kecemasan, atau beberapa obat tidur dan dapat melalui kontraksi, koordinasi, dan daya ingat yang bisa mengurangi kemampuan pengambilan keputusan dan kontrol pada situasi kritis. Yang keempat ada dehidrasi dan mulut kering. Obat diuretik dan antihistamin tertentu dapat menyebabkan dehidrasi atau mulut kering. Hal ini dapat menjadi masalah pada penerbangan panjang karena udara di dalam kabin cenderung kering sehingga memperburuk kondisi inti. Yang kelima, pusing atau vertigo. Obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat seperti antidepresan, antihistamin, dan obat tekanan darah bisa menyebabkan pusing dan vertigo. Ini sangat berbahaya dalam lingkungan penerbangan, di mana orientasi dan keseimbangan sangat penting. Yang keenam, ada gangguan pernafasan. Obat opioid atau obat-obatan penenang tertentu bisa memperlambat pernafasan dalam kabin dengan tekanan udara rendah. Risiko hipoksia atau kekurangan oksigen bisa meningkat bagi pengguna obat-obatan ini. Tips untuk menghindari efek samping obat dalam penerbangan. Yang pertama, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi obat, baru jika akan melakukan perjalanan mendadak, terutama obat yang baru pertama kali dikonsumsi. Yang kedua, hindari konsumsi obat yang menyebabkan ngantuk sebelum atau selama penerbangan. Yang ketiga, obat dalam kemasan asli dan simpan di dalam tas cincin, terutama jika obat tersebut merupakan obat yang harus dikonsumsi secara rutin. Yang keempat, pastikan hidrasi yang cukup karena dehidrasi di udara dalam kabin bisa memperburuk efek obat-obatan tertentu. Yang kedua, ada antidepresan. Obat antidepresan adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi gejala depresi dan gangguan suasana hati lainnya, seperti gangguan kecemasan, gangguan panik, atau gangguan obsesif kompulsif. Antidepresan bekerja dengan mengatur keseimbangan senyawa kimia otak yang mempengaruhi suasana hati, seperti serotonin dan dopamin. Adapun golongan obat antidepresan sebagai berikut. Yang pertama ada antidepresan trislilik. Contohnya amitriptilin dan impramin. Yang kedua ada antidepresan statrasiklik. Ya, contohnya mianserin dan amoxapin. Penjelasan dari kelompok kami tentang pengaruh obat-obatan selama penerbangan